apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan. Seluruh hidup musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku. Tepuk tangan sama-sama para bapa. We worship you. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan sama-sama. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan. Seluruh hidup musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti, dan masa depan yang cerah. Amin. Aman dalam hatimu, aman dalam. Katakan sama-sama. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapan begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Amin. Dan kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Tepuk tangan sama-sama. Musik memuji Tuhan, haleluya. Let's having fun. Semua kemuliaan buat Engkau Tuhan, begitu sempurna, begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Apa? Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Worship you, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah dari hati kita, karena musuh kita sudah dikalahkan oleh Dia. Haleluya, amin. Tepuk tangannya di atas kepala. Yang di atas balkon dan yang di bawah, dan yang di live streaming di rumah. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus.
Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah, mulialah namamu ya Bapa yang benar. Meskipun musuh di depanku dan rintangan menghadap, aku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu berlaksan kiri kananku, beribu di kiriku berlaksa di sisi. Aku tahu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku ada di Yesus, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. Lambaikan tangan saudara. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatan. Tanganmu perlindungan, kaulah kuatku, kebanggaanku dan gunung batu, keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Mari sembah Dia dengan tepuk tangan pada Allah kita. Oh, terpujilah namamu, mulia namamu. Haleluya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindungan. Semua yang punya tangan, marilah melambaikan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindungan. Sekali lagi. Kaulah kuatku dan gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindungan. Kaulah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Segala pujian, segala hormat dan puja-puji buat Allah yang luar biasa, menang bagi setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Engkau Allah yang baik. Kami datang menyembah-Mu karena Engkau mengasihi kami. Oleh karena itu Engkau naik. Karena sebentar lagi Roh Kudus yang akan dicurahkan. Itu janji yang luar biasa. Bahkan Dia berkata, adalah lebih baik saya untuk pergi supaya Roh Kudus itu bisa dikirimkan buat kita semua. Kasih-Nya luar biasa. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu. Apa yang Dia lakukan? Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Engkau manusia baru, yang lama berlalu. Kau berikan harap. Wow, that's hope in Christ. Di dalam kesesatan. Angkat tangan sama-sama. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Mari sembah. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyuci hati dan menebus hidupku. Naikkan, naikkan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Amin. Maha mulia, amin, dan terindahkan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Dia baik, Dia baik. Haleluya. Mari besar. Besar. Amin. Mulia
mengasihi kita. Unik, pribadi lepas pribadi. Dia berikan nyawanya dengan cara curahkan darahmu sebagai wow, hidup yang baru, manusia baru ada dalam hidup kita. Inilah harapan di tengah-tengah dunia saat ini. Christ is the hope di dalam kesesatan. Katakan sama-sama dari hati. Agung, 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 perbuatan. Saya undang setiap kita semua bangkit berdiri ya. Menyembah Tuhan, lupakan yang lain. Tidak punya kesibukan sendiri. Menyembah Allah yang hidup. Karena kasih-Mu, oh kabaralabasande. Selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur, pengorbananmu maha murni. Sekali lagi, haleluya, haleluya, kasih-Mu. Karena kasih-Mu kaparalabasan yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup. Naikkan syukur sama-sama. Ku naikkan syukur, kirola basara, pengorbananmu maha mulia ya, dan terindah. Katakan sesuatu kepada Dia. Kirola basara, haleluya. Mulia dan agung nama-Mu ya Tuhan, mengasihi setiap kehidupan kami. Memang segala sesuatu kelihatannya menghalangi kami, tapi Engkau Allah yang sudah menang atas semua yang sudah terjadi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Buka hati dan sembah Tuhan. Kasih-Nya yang besar yang diberikan lewat anaknya buat kita. Kembali ke surga karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Haleluya. Naikkan syukur. Selamat datang, selamat beribadah di MDC Surabaya, Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya percaya ketika kita mempersiapkan hati kita, Tuhan terlebih rindu untuk melawat setiap kita. Amin.
Saya akan bacakan di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengajak setiap kita untuk memberikan kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Ajakan untuk sujud menyembah. Tetapi terlebih dulu diawali dengan berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya dan bawalah persembahan. Di dalam tradisi Alkitab Perjanjian Lama, pada saat mereka datang masuk ke dalam pelataran, sebelum masuk ke dalam pelataran rumah Tuhan, mereka membawa korban persembahan. Membawa korban sapi, lembu, burung, dan sebagainya. Tetapi itu tidak bisa kita lakukan sekarang tentunya. Pasti gereja ini penuh nanti dengan sapi, domba, kambing ya, burung dan sebagainya. Tetapi persembahan yang kita bisa berikan selain hati kita dan sikap kita dan juga fisik kita untuk kehadiran di dalam ibadah, yaitu harta kita, Bapak Ibu Saudara. Saya mulai membiasakan diri sebelum masuk ke dalam rumah Tuhan, saya mempersembahkan lebih dahulu harta saya ke hadapan Tuhan sebagai satu bentuk persembahan kepada Tuhan. Karena itu merupakan bagian dari penyembahan. Mari saat ini kita membuka hati kita untuk menyembah Dia. Amin Bapak Ibu. Siapa yang siap untuk meninggikan Dia, menyembah Dia? Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu bukan sekedar kami seperti seorang pelajar atau mahasiswa yang sekedar datang ke tempat kuliah, cek clock atau absen. Kami mau datang dengan satu sikap hati bahwa kami mau beribadah kepada Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik dari seluruh kehidupan kami. Engkau mendengar setiap nyanyian yang kami naikkan, pujian yang kami naikkan. Biar segala kemuliaan, segala kehormatan Tuhannya bagimu. Engkau yang sudah terlebih dahulu hadir di tempat ini, kami mau sambut Engkau dengan sorak-sorai dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami mau buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Allah Roh Kudus, bantu kami, tolong kami. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi katakan bersama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Kami rindu Tuhan, sungguh rindu
Tuhanmu yang menyaksikan di rumah mereka masing-masing. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu dekat denganku, tinggal di hadirat. Katakan Allah Roh Kudus, mari jemaat. Allah Roh Kudus, jemaat. Ya Rabbaka Baba ya Rabba Shika Baka ya Rabba. Aku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, yang rindu. Katakan sekali lagi, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Kamu urapi setiap kali. Dengan urapanmu, rindu selalu dekat dengan
memuji dan menyembah-Mu. Dan kami siap memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih ini umat-Mu ya Bapak. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir secara onsite maupun setiap Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah masing-masing, setiap kita datang pada saat ini dengan penuh sukacita, dengan semangat memuji Tuhan. Amin. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus, roh yang dahsyat dan ajaib ada bersama dengan kita. Amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus sekali lagi. Woo! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sekali lagi katakan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kau terbesar Tuhan, kau termulia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersukacita bersama-sama. Haleluya.
dan selama-lamanya kuasanya tidak akan pernah tergantikan. Amin. Mari kita bersama-sama katakan lagi ini ya. Tidak terselami pemikiranmu, tiada terukur dahsyat kuasamu. Apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin di rencanamu. Bagiku kaulah tiada bandingnya, Tuhanku Yesus. Jalannya bagiku besar dan ajaib perbuatanmu. Hei, bagi yang percaya, terima. Hari kemenangan ini ku datang, ku berikan syukur. Yesus ku perkasa, Yesus ku mulia, Dia Raja segala raja. Karena Engkaulah Rajaku, Tuhanku. Tiada terselami pemikiran, tiada terukur dahsyat kuasamu. Apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin di rencanamu. Bagiku kaulah tiada bandingnya, Tuhanku Yesus. Segalanya bagiku besar dan ajaib perbuatanmu. Yesus, kami yang percaya, kami kemenangan. Ku datang, ku naikkan syukur. Yesus ku perkasa, Yesus ku mulia, Dia Raja segala raja. Oh, yeah. Hanya Kaulah Yesus Tuhanku. Bagiku Kau tiada bandingnya. Mari kita katakan dengan iman kita kepada Yesus Tuhan. Bagiku Kau tiada bandingnya. Besar dan ajaib perbuatanmu. Bagi yang percaya, Kau beri kemenangan. Ini ku datang, naikkan syukur. Yesus ku perkasa, Yesus ku mulia, Dia Raja segala raja. Sama-sama katakan segala raja, segala raja. Sekali lagi, segala raja. Yesus Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Hanya Dialah Raja segala raja. Amin. Bapak Ibu silakan untuk kembali. Kami percaya di situasi apapun, kapanpun, bahkan di saat kita berada di dalam lembah, kita berada di atas gunung, apapun musim kita, percayalah
Tuhan ada di sana. Mungkin dia tidak terlihat, mungkin dia tidak dapat disentuh, tetapi rohnya sudah berada di dalam kita. Karena Tuhan telah berjanji, dimanapun kau berada, dia di sana. Dan dia akan bersama-sama dengan kita. Sekalipun ku goyah, firman-Mu terang hilang kaku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Untuk jemaat, mari kita berdiri. Mari kita katakan bersama-sama. Sepasti mentari bersinar berkilau janji-Mu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja.
Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Oh, yeah. This is for you, Jesus. This is for you, God. Because you are deserve all the glory, Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Go on. He deserves all the praise. Oh Lord our God. One more time. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Give His praise. You deserve all praise. You deserve all the glory. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin semuanya pakai mask. Boleh nggak smile kepada kiri kanan dengan mata kita bisa lihat kalau Anda itu smile, amin. Ya kadang-kadang pakai mask nggak kelihatan mulutnya tapi matanya ada, amin. Saya dari Portland City Blessing Church, saya senang sekali boleh berada di rumah Tuhan, di MDC ini sekali lagi untuk berbakti dan juga melayani Tuhan. Thank you untuk kesempatannya, mari kita berdoa sebentar. Kami mengizinkan Roh-Mu yang Engkau sudah curahkan. Engkau ada di sini. You are in the midst of us. Kembali Engkau manifestasikan kuasa hadirat-Mu di tempat ini. The glory belongs to you. In Jesus Christ's name. Yang percaya katakan amin. Minggu depan kita akan masuk bulan Juni, ya. Ini adalah minggu yang terakhir pada bulan Mei. Kalau kita bisa perhatikan, sudah kita masuk 5 bulan di tahun 2022. Banyak hal yang terjadi. Kalau kita bisa lihat, kita nggak usah tunggu sampai bulan Desember untuk kita self-reflect. Rasa-rasanya untuk 5 bulan kita bisa cukup mengadakan self-evaluation. Saya nggak tahu kalau khotbah saya harus ini, tapi ini adalah judul yang selama 3-4 bulan ini ada di hati saya. Jadi saya lihat ini emotionally healthy is really needed in nowadays. Especially kita sedang mengalami dan memasuki endemic. Ya, kita sudah menyelesaikan, kita berharap ini akan terus selesai dan kita declare. Saya juga alumni Omicron, ya. Alumni Tante Kron nggak ada, tapi Omicron ada. Tapi saya tahu bagaimana rasanya 2 tahun kita hidup
dengan segala peraturan-peraturan dan sistem yang baru. Dan kita ini semua dilihat sedemikian rupa sampai kadang-kadang apa yang selama ini kita sudah dapat dan kita pelajari, the things that we have learned in the past 10 years, 15 years, bahkan kita sejak lahir baru, selalu ada sesuatu hal yang Tuhan ingin ungkapkan yang baru. Ada amin saudaraku. Kadang-kadang kalau kita lihat judul ini, kadang-kadang kita suka ngelihat saya sudah tahu. Saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah bisa seseorang mempunyai rohani yang begitu kuat, tetapi emosinya sangat lemah? Is that possible to have a spiritual giant and you do have an emotionally dwarf? Yaitu emosinya kerdil tetapi rohnya gagah perkasa. Firman Tuhan adalah satu firman Tuhan yang ditulis oleh orang-orang yang secara langsung tidak langsung mempunyai roh yang luar biasa, tetapi juga emosinya seperti baby or infant. Kalau kita perhatikan satu dengan yang lain. Jadi emotionally healthy nowadays is very important. Kita tahu bagaimana caranya kita makan makanan rohani. Kita datang ke gereja, kita bersekutu, kita datang ke kontek, kita baca firman, kita menyembah Tuhan. Kita berpuasa, kita berdoa, kita mulai mengadakan satu hubungan dengan Tuhan. Kita tahu bagaimana cara makan socially. Lalu kita bisa pakai gadget, kita bertemu dengan orang di coffee, kita mendengar orang dan kita bisa mempunyai socially healthy. Kita tahu bagaimana makanannya intellectual, bagaimana kita pergi ke sekolah, ada information transfer ya. Kita duduk 4 tahun, 2 tahun, kita dapat bachelor, master degree, PhD, kita dapat training intellectually. Tapi seringkali subject mentally healthy ini saudara, kadang-kadang suka kita bingung. Ya, saya juga nggak bilang saya ini psikolog. Ya, saya juga nggak lulusan dari psychology, tapi saya ingin membagikan ini semua. Kalau kita lihat di bagian ini, ya ini sebenarnya saya ambil dari semua yang sudah pernah baca buku Emotionally Healthy Spiritually, Peter Scazzero. Beliau orang dari New York. Waktu saya pernah studi di sana, saya berkunjung di gerejanya, saya sudah baca bukunya ini dari tahun 2004. Ya 2005 saya pernah baca, tetapi buku itu cuma sebagai pengetahuan. Selama saya pandemik dan at the pandemic, waktu saya baca buku ini sekali lagi, buku itu benar-benar memberkati saya. Dan saya berusaha untuk berkomunikasi dan saya lihat bahwa di dalam buku itu ditulis memang demikianlah manusia. Manusia itu yang kita lihat hanya di iceberg, ya the 10%, tapi 90% di bawah ini masih belum digali. Ya, dunia mengajarkan kita bagaimana kita do more, bagaimana do excellent, bagaimana we run faster, bagaimana kita will do productivity. Itu adalah dunia. Tetapi di dalam Tuhan, kadang-kadang kita harus melihat kata balance itu sebenarnya bukanlah sesuatu kata biblical. Balance itu secara langsung-langsung ada kata yang sebenarnya excuse. Di dalam Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk kita terbuka dan Tuhan ingin menjamah 90% perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat very quick ya, 6 stages ya, 6 langkah atau 6 stage daripada Christ journey ya, perjalanan bersama dengan Kristus. Christ ini ada singkatannya CHRIST ya. Saya quick aja di sini ya. Christ stages. Jadi setiap orang kalau melihat kita sebagai anak-anak Tuhan mengikuti perjalanan kekristenan kita, ya maafkan saya pakai bahasa ini. Pertama itu confidence in Christ. Biasanya orang kalau lahir baru kita yakin di dalam Tuhan. Kita ngebu-gebu dalam Tuhan. When kita datang ke altar Tuhan dan untuk pertama kalinya kita menerima Tuhan, biasanya kita itu mengalami satu keyakinan yang luar biasa. Ya, kita sungguh cinta sama Tuhan. Dan yang kedua, H itu adalah kita mendapatkan hope atau help, betul ya Bapak Ibu ya. Kadang sudah mempunyai keyakinan, teman-teman yang kita ketemu itu adalah orang baik semua.
orang-orang yang suka mengasihi, orang-orang yang suka berdoa kepada kita, orang yang suka share. Wah, kita lalu kemana-mana kita menjadi evangelis. Kamu tahu nggak, saya menemukan gereja yang terbaik. Saya senang sekali ada di gereja ini. Gerejanya luar biasa. Dari ushernya, dari worship leadernya. Saya diberkati. Pendetanya luar biasa, saudara jatuh cinta di situ. Because you found home and you have experienced help. Di mana saudara dan saya tidak pernah mendapatkannya di dalam keluarga kita sendiri. Dan setelah kita mempunyai confidence and home, ada satu daya energi di dalam kita, we wanna do more. And the R, kita langsung masuk di dalam role in ministry. Ya, banyak daripada kita, saya nggak mau cuma duduk aja. Saya mau ikut serta di dalam kegiatan dan visi gereja. Lalu saudara ikut dalam pelayanan. Anything, ya, bicara dengan local pastor, apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa lakukan. Saya punya talenta ini, then you move into that role of ministry. Nah, biasanya dari confidence sampai role in ministry it takes 5 tahun, kadang-kadang ada 6 tahun, kadang-kadang 10 tahun, we don't know. Tapi dari role ministry ini kebanyakan biasanya orang Kristen ini berhenti. This is the stages di mana kebanyakan secara statistik dia imannya sampai di role ministry. Mereka measure kesehatan mental atau kesehatan daripada rohani ketika mereka ada di atas panggung. Ketika mereka sudah mendapatkan menjadi contact leaders, ketika dia sudah berkhotbah, ketika dia sudah menginjil, ketika dia sudah melakukan misi, ketika dia sudah melakukan seminar-seminar, kita anggapnya mereka adalah orang-orang yang lebih spiritualnya lebih luar biasa, pasti mentally and emotionally healthy. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang itu tidak berbeda dengan kita semua. Mendapatkan wall, ada garis wall, di situ ada sesuatu yang dimana either Tuhan izinkan atau created by kita, kita mengambil keputusan yang salah dengan segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Ada tragedi yang terjadi yang kita nggak pernah signed up menjadi pengikut Kristus. Ada terjadi. Lalu apa yang terjadi? Kita berhenti di situ. Lalu kita melihat gereja nggak seperti dulu. Kok gerejanya nggak seperti pertama-tama saya datang? Kok gerejanya kayak begini? Mulai ada kata-kata komplain. Member gereja mulai, waduh pinjam duit sama saya kok nggak bayar. Oh kalau yang ini ngomongin saya, oh anak saya dijelekin. Lalu mulai ada sesuatu gejolak di dalam setiap daripada kita because we experience wall. Ada dinding yang tidak bisa kita lihat dan biasanya di sini kita berhenti sampai di sini. Nah makanya buku The Book of Emotionally Spiritual Healthy itu mengizinkan kita yang ada 90% ini, Tuhan izinkan wall itu karena Tuhan mau menjamah yang ada di 90% itu. The I is inner touch. Tuhan mau saat ini menjamah yang ada di 90%. The insecurity, the sadness, and all the flaw. And yang ada sama kita dan kita tutupi dan Tuhan ingin jamah. Quickly saja. Dan kita surrender to God's will. Dan kita mulai belajar the real surrenderness to God's will. Kita sudah nggak lagi pikir bagaimana saat ini how powerful our ministry is. Kita mulai dewasa. Kita mulai melihat dengan perspektif yang komprehensif, biblical, godly. Kita mulai melihat dengan kacamata yang disehatkan. Dan the end of the Christ journey actually adalah transformed by His love. Katakan amin. Tujuan daripada kita adalah kita terus diubahkan, disembuhkan, dipulihkan, ditahirkan. Amin saudaraku. Emotionally healthy. Tadi saya sebentar saja. Ya, ini firman Tuhannya. Haleluya. Firman Tuhannya diambil dari kitab Lukas. Ini Lukas yang adalah medical doctor, general practitioners, teman daripada Paulus. And dia menuliskan surat ini. And dia tidak hanya seorang medical doctor, and dia juga penulis ulung. Demikianlah Lukas pasal 13 mengatakan demikian.
Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu ia berkata kepada orang banyak, 6 hari untuk bekerja. Perhatikan, 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Yesus Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya dan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Dan bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu itu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Mari kita lihat secara eksegesis satu persatu. Ya, kita lihat. We identified the story bahwa Yesus ada di rumah ibadat, di sinagoga, pada hari Sabat. Kurang lebih kalau kita ibaratkan hari ini, pada hari Minggu dia ada di gereja. Suatu kali Yesus mengunjungi satu gereja sedang mengajar. He always begin with teaching, ya, mengajar dalam satu rumah ibadat. Ada di mana, Bapak Ibu? Di rumah ibadat. Di mana orang tempat-tempat berkumpul untuk menyembah, a place of worship, a place mereka untuk mendengarkan firman Tuhan, a place untuk mereka mendapatkan rema, a place untuk mereka juga bisa berkumpul bersama-sama. Ini yang terjadi pada saat ini dan gak tahu jumlahnya berapa, ya, tapi Yesus ada di rumah ibadat. Yesus mengajar, Yesus ingin memberikan pelajaran, and he like to share dari firman Tuhan. Di dalam rumah ibadat itu ternyata identified ada seorang perempuan yang telah 18 tahun. Bukan 18 tahun sebagai member mungkin saja, bukan 18 tahun lama dia sudah melayani, bukan 18, saya nggak tahu ini 18, tapi firman Tuhan di dalam Dr. Lukas mengatakan dia 18 tahun dirasuk roh. Rohnya bukan R besar tapi rohnya R kecil. Di Amerika saat ini terdapat satu era di dalam gereja Tuhan yang namanya fragmented theology. The younger generation, generasi-generasi muda mempunyai teologinya sendiri. Mereka menciptakan gambar image Yesus sesuai dengan gambarnya dia. Karena mereka melihat fragmented dan out of shape churches yang ada di Amerika, sehingga anak-anak muda mulai mempunyai teologinya sendiri. Gitu. Mereka sudah gak percaya lagi sama yang namanya roh-roh. Dia lebih senang sama filosofi. Di sini saudara bisa perhatikan 18 tahun dirasuk roh. Jadi ada kemungkinan Bapak Ibu yang terkasih, di rumah ibadat banyak kemungkinan orang yang berbakti bisa juga kemasukan roh. Waduh, bukan saya pastor, amin, haleluya. Saya sudah ditengking dulu, saya sudah ngalamin deliverance. Saya tadi barusan nyembah Tuhan. Kita nggak lihat identify namanya, nggak tahu siapa ibu ini, umurnya berapa kita tidak tahu. Tapi kita tahu dia suka pergi ke rumah ibadat.
dia menyanyi, dia mendengarkan pengajaran. Tetapi ada satu kondisi di dalam seorang ibu atau seorang wanita ini. Pastilah dia paling muda, dia umurnya 18. Ya kalau kita guess, sejak lahir sudah dirasuk roh sampai umur 18, dia paling muda. 36 mungkin, 40 mungkin, 50 mungkin, firman Tuhan tidak mengatakan demikian. 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Perhatikan, 18 tahun dirasuk roh. Dia senang ada di gereja, melayani Tuhan. Dia suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pasti ya dengan expositional saya punya assumption. Dia punya devotion pasti. Dia pasti gemar ikut konteks. Tapi bukan di sini, ada amin saudaraku. Supaya saya matanya tidak dihakimi, haleluya. Dirasuk roh sampai bungkuk punggungnya. Sehingga ia sakit. Saudara bisa bayangkan enggak? 18 tahun ibu ini datang ke gereja, datang ke rumah ibadat dengan posturenya yang out of shape. Bent over, crooked, constricted, limited. Kalau kita lihat dia jalannya kurang lebih seperti demikian ya, sampai 90 derajat. Dia masuk, mungkin kalau saya bisa bayangkan dengan I expand sedikit. Dia tunggu sampai semuanya duduk. Dia mungkin tunggu sampai penyembahan pada lagu terakhir dia baru masuk. Biasanya duduknya mungkin di depan atau di belakang, saya nggak tahu. Pokoknya she enters quietly. Karena emotionally-nya pasti terganggu dengan keadaannya. Saya waktu itu pernah melakukan perjalanan pelayanan, pulang ke rumah, bawa luggage berat, sampai di rumah tiba. Baru buka semuanya, istri saya kasih air, saya baru bungkuk. I experience muscle spasm di belakang saudara. Saya sepertinya lumpuh. Tiba-tiba saya gak bisa begitu lagi. And istri saya pikir saya kena jantung. Karena saya jatuh begitu dan saya merintih kesakitan. Lalu dia bilang, Hani, saya telepon ambulan ya. Dia bilang gitu. I call ambulance right now. Saya waktu udah kesakitan itu saya bisa ngomong. Jangan. Itu harganya 4.000 mahal. Saya bilang. Saya mikir dia mau telepon. Ambulans suruh datang 4.000. Jadi kesakitan saya masih ingat sekali. Saya bilang jangan. And saya harus remain kurang lebih 1 minggu. Cuman muscle spasm. Itu gak enak sekali. Saya harus 1 malam itu tidur di bawah, gak bisa ke atas. Merangkak naik ke atas. Dan di situ harus pakai macam-macam dan sebagainya. Karena di sana gak ada sinse. Tunggu 7 hari. Very uncomfortable. Gak enak sekali. Bent over selama 18 tahun. Perempuan ini datang bukan saja kalau dia udah selesai. Sebelum pendeta berikan benediction. Dia sudah keluar dulu karena dia mungkin malu. Kurang lebih kalau Bapak Ibu lihat kondisi socially daripada ibu ini yang tidak ada namanya. Datang dengan kondisi bent over. Mungkin selama itu 18 tahun. Could be. Orang sudah lihat dia sepertinya biasa saja. Gak ada yang care sama dia. Atau dulu pernah care tapi gak pernah sembuh. Ya karena keadaannya begitu diterima dengan keadaan komunitas tersebut. Dan si ibu ini karena jalannya sudah seperti demikian, dia menganggap dan dia menerima, inilah cara jalan saya. Dia gak pernah melihat langit, dia selalu melihatnya ke bawah, dia gak pernah melihat ke depan.
She hardly see apa yang ada di depannya dia. Mungkin ada yang dituntun, bent over, out of shape. Waktu memuji dia bisa memuji. Sakitannya kita bisa identify. Rupanya si ibu ini kemasukan roh. Rupanya ada salah satu sebab why people mentally ill atau mentally disturbed atau emotionally unhealthy, ada something to do dengan roh. Walaupun kalau kita datang ke profesional, they won't share this kind of stuff. Tapi yang terkasih, selama 6 bulan saya sabbatical. Tengah sabbatical Pak Andreas datang menemani saya. He accompanied me. Selama 26 tahun saya nggak pernah tahu yang namanya sabbatical. 26 tahun saya sejak bersama istri saya melayani. Vacation is different than sabbatical. Kadang-kadang kalaupun sabbatical kita ambilnya mungkin sekitar 2 minggu, 5 hari. Tapi pada saat itu ada sesuatu yang terjadi and make me broken. Broken sampai saya mengatakan kepada istri saya, Hani, rasanya sudah enough kita melayani Tuhan. Saya pun gak parah-parah amat. Pandemik udah buat begini. Kita serahin aja sama yang muda, kita shake hand, kita jadi jemaat. Enak jadi jemaat. Duduk diam dengar, pulang. Kalau saya gak ikut doa pun gak apa-apa. Saya pun gak usah put smile all the time. Dan saya harus melakukan hal yang demikian dan saya katakan, I think that's pretty much. Karena saya rasa cukup. Di tengah-tengah itu saya mengucap syukur, saudara, hadiah terbesar saudara adalah ketika saudara terima Yesus sebagai penolong dan juru selamat pribadi kita. Itu hadiah yang terbesar. Hadiah kedua adalah ketika dapat istri yang benar. Haleluya, amin. Wah, ini gak ada yang ngomong amin di sini. Saya ucap syukur. Saya menikah dengan istri saya yang gak sekolah teologi, gak sekolah tinggi. Tetapi ketika suaminya broken dan patah and bent over, istri saya bilang begini, kalau you gak mau jadi pendeta lagi, saya yang jadi pendetanya. Waduh, saudara. Saya bilang, wow, kamu benar. Gak bisa kamu khotbah. Kamu bisa, bisa. Kamu gak apa-apa. Kamu uring-uringan. You do not want. And I heard this, kamu udah 3-4 kali mau quit. Ya saya gak bodoh-bodoh amat ya, amin bisa kerja sama orang. At least saya bisa ambil di dalam umurnya sekian jadi insurance agent, saya punya connection, good, everything's good supaya anak-anak bisa sekolah dan saya bisa nikmati masa tua, good. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? I was bent over, broken, dan istri saya melayani saya, teman-teman melayani saya. Istri saya push me to meet with professional Christian counselors. Which saya gak percaya di dalam pelayanan dan filosofi ministry saya. Saya harus datang ke sana, saya harus bayar 30 menit, gak lebih dari 30 menit, dan sessionnya bisa sampai 6 bulan. Dan sekali datang mahal sekali. Dan saya pikir waktu saya datang ke sana, I am so thankful. I'm not trying to share it saat ini kita mengatakan dan kita praising professional Christian counselors. Tuhan pakai alat itu. Actually the counselor happened to be wanita, umurnya 72 tahun. Dia ready to give me prescription. Karena kalau saya dengar ring cellphone, hati saya berdebarnya udah begini.
Bukan tagihan, bukan. Saya nggak punya utang. Kalau ada jemaat telepon rasanya ini ada apa ya? Karena saya nggak dapat ruangan exercise di mana saya bisa melatih my emotionally healthy. Anak-anak saya di counsel, istri saya di counsel. Dan dia katakan, enggak apa-apa ya, is it okay untuk you ada di luar dan saya mau berduaan dengan istri. Oh boleh, tapi berapa lama? Waduh saudara, karena dia mau cek apa yang saya ngomong, bener gak sama yang istri ngomong. Lalu dia bicara juga, boleh gak saat ini saya bicara dengan anak-anakmu? Boleh, it's time for you both of you keluar, anak-anak masuk, ditanya. And she literally give me a step, ya yang dimana saya tahu semuanya, tetapi membuat satu tools membuat saya bisa melihat ada sesuatu jalan dan titik terang. Dan saya mengerti, somehow bukannya saya mendapatkan sabbatical yang baik, tetapi saya mempunyai satu perspektif yang baru. Mahal sekali harga yang namanya sehat. Ada amin saudaraku? Kalau saudara sehat, mentally, emotionally, puji Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita sakit secara tubuh, luka bisa kelihatan. Tapi kalau emosi itu tidak bisa kelihatan. Di gone through sampai begitu banyak. Perempuan ini sakit, bent over. Bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Kurang lebih seperti demikian. Ya, gambarnya saya nggak dapat lagi dari yang lain. Ini mungkin yang the closest one. Ya, kurang lebih begini. Ya, and kalau jalan susah. Saya mau tanya pagi hari ini kepada Bapak Ibu. Are you emotionally healthy? Kalau spiritualnya biasanya language-nya Christian. Haleluya, praise the Lord. Oh praise the name. Kita pulang, kita uring-uringan. Ada target yang harus kita kerjakan. Kita khawatir dan kita gak bisa ngomong sama siapapun. Topik yang sangat hot saat ini di Amerika adalah emotionally healthy. Setiap every churches right now sudah ada station diberikan sama state. Kami di Oregon maupun di California, baik itu gereja, sinagoga, mosque, dikirim professional counselor yang ada di sana. Saya nggak praising professional counselor, cuman saya katakan bahwa penembakan shooting dengan adanya endemic ini luar biasa membuat upside down the community. Saya tanya, ada orang yang bend over secara, mungkin gak secara physically, tetapi secara emotionally bend over. Lost their voice. Kalau sama suami istri, udah gak bisa ngomong lagi. Bent over. Lost the dream. Bent over. Dan melihat sepertinya, ya udahlah begini aja. Fragmented theology. Kita kehilangan trust kita kepada company that we work for, bent, out of shape. Kita berada di sana karena kita gak berfungsi, karena kita merasa gak function dengan baik. Ada unresolved issue, bent over. Lalu kita biasanya sebagai orang, biasanya kita cover it, lalu kita bilang apa? Ini akan selesai sendiri. Ini akan selesai sendiri, nanti kalau kita ada ketemu apapun nanti will go by itself. The unresolved issue, the emotionally addicted sama achievement. Saudara tahu, waduh saudara rasanya kecanduan akan sesuatu yang baru. Kecanduan, bahkan dipuji-puji dan dipuja-puja sama komunitas saat ini. Kalau melihat yang baru, kalau Tesla mau bikin phone yang baru, kita puji-puji. Luar biasa, karena kita ketagihan untuk melihat sesuatu yang baru. That is emotionally bent over. Kita gak bisa lihat karena ada addicted to achieve. Dunia malah memberikan sesuatu hal more and more and more. Kita
bent over. Ada bitterness in the past. Betrayal yang kita diemin saja. Kita pikir dengan kita datang ke dalam Tuhan, menyembah, menangis di kaki Tuhan, bisa gak? Yes, but not whole. Kembali lagi. Lalu kita katakan God is not fair, Tuhan gak adil. Kita gak ngomong sama istri kita gak ngomong sama siapa-siapa. The way how we see God, bent over, crooked, constricted. Believe in the wrong team. And so forth yang ada. Maka Efesus 4 ayat 27, saya gak tahu kenapa perempuan ini bisa kerasukan roh. Secara teologi, I just want to share it. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sesuatu hal yang terbuka, kita sudah tahu, kita sudah dengar, kita sudah tahu, kita suka as information. Saya katakan, tiap kali kita suka ngomong ya, kalau lagi berkumpul laki-laki, perempuan atau gimana, ngomong setan, ngomong, tahu gak ini tempatnya angker. Ini tahu gak ini, everything yang kita bicara. Kalau kita gak tutup di dalam nama Tuhan Yesus dan kita balikan the glorification for God, kita buka diri sama Tuhan. Kemarahan, amarah, bitterness, itu membuka diri kepada kesempatan si iblis. Segala macam kepahitan, kegerapan, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kalian, demikian pula segala kejahatan. Lu sudah tahu. Matius 12, 43, 44. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak berapa 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Dan angkatan yang jahat itu. Bent over. Kerasukan roh. Can we be a Christian and bent over? Bisa gak kita menjadi orang Kristen tetapi kita juga patah and broken? Bisa gak kita sepertinya gagah di depan, tetapi waktu kita pulang kita sepertinya kecil. Absolutely. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Ketika Yesus melihat, dia memanggil. Ketika dia memanggil, dia berkata. Ketika dia berkata, dia meletakkan tangannya. Saya tutup dengan 4. Hari ini Yesus melihat saudara dan saya. He is here. He is looking at us dengan loving gaze. Amen. Dan dia datang not to see you and me, tetapi dia panggil kita. Ada amin saudaraku. Kurang lebih Tuhan Yesus kelihatannya begini. Siapa yang bend over di sini? Di sinagog itu dia bilang, hai perempuan, maju ke depan. Dia sudah 18 tahun. Jesus understand that we've been suffering for a long period of times. Kita senang dilihat orang indah, good, wonderful, pintar, achievement, kaya, luar biasa, sukses. Tapi di dalam kita selama pandemik ini begitu banyak hal yang tidak terjadi. Dan Yesus berfirman. Dia melihat, dia memanggil. Melihat he cares. Dan pagi hari ini dia mau jamah kita. Ada amin saudara. Ketahiran dan kita minta Tuhan tahir. Dibandingkan Tuhan Yesus mau tahirkan, gak ada bandingannya. Dia tuh mau menyembuhkan our bent over. Begitu luas sekali konteks yang saya katakan ini tidak bisa dibicarakan langsung. Tetapi saya percaya mujizat terjadi. Bukan saja ambil professional counselor seperti saya. Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan right away. Ada amin saudara. Tiba-tiba kita mendapatkan memory loss, hilang semua. Aduh puji Tuhan, haleluya amin. Rasa udah gak pernah nginget kejadian-kejadian orang yang membuat kita pahit. Lalu kita lihat gimana? Gak pernah tahu.
Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita akan mengikuti perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ketika saudara-saudara sudah menyiapkan, mari kita berdoa dan memohon berkat. Dan biarlah roti dan anggur yang saudara sudah siapkan, kita akan berdoa biar Tuhan memberkati perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan berkatilah perjamuan kudus yang akan kami ikuti. Dan biar perjamuan kudus ini menjadi perjamuan yang bukan saja memperingati tentang kematian dan kebangkitan-Mu, tetapi kami juga diberkati, kami juga diberi kekuatan, kami juga diberi kesehatan, kami diberikan kehidupan yang penuh dengan berkat. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu. Mari Bapak Ibu pegang roti di tangan kanan dan ambillah roti ini, dan sebelum kita makan firman Tuhan pada malam itu, Yesus mengambil roti, dipecah-pecahkannya dan ucapkan syukur, katanya, inilah tubuhku yang sudah diserahkan bagi kamu. Saudara-saudara, percayalah roti yang di tangan saudara adalah tubuh Kristus. Dan mari kita makan dengan percaya, dan memakan ini kita akan disatukan di dalam satu tubuh Kristus yang membuat kita mengalami satu kesatuan di dalam tubuhnya. Terima kasih Tuhan, kami akan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh ambil cawan, peganglah di tangan kanan saudara. Dan setelah makan, diambilnya cawan, kata Tuhan. Inilah ada cawan perjanjian baru. Darah Yesus sudah dicurahkan bagi kita semua saudara-saudara. Percayalah bahwa dosamu yang merah seperti kermisi telah disucikan menjadi putih seperti salju. Ingatlah pengorbanan Yesus di kayu salib, bahwa dosamu sudah diampuni. Dan kita tidak berhak untuk membongkar kembali dosa-dosa masa lalu. Ingatlah pengampunan Tuhan itu anugerah yang terbesar. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah yang sakit disembuhkan, dan kami akan mengalami pemulihan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita. Terima kasih Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan katakan terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami telah ditebus. Semua dosa-dosa kami sudah diampuni. Semua pelanggaran kejahatan kami sudah disucikan. Terima kasih Tuhan.
Izinkanlah jiwa kami, hidup kami dibebaskan dari segala penghakiman, penghukuman, dan tuduhan-tuduhan. Tuhan, bukalah pikiran kami untuk bisa mempunyai keberanian untuk setiap hari bersekutu dengan Engkau. Selalu ingin Tuhan mendapatkan pertolongan dari sumber berkat yaitu Engkau sendiri. Berkatilah kami semua yang sudah mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami menemukan kesembuhan dan kesegaran di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami mengakui kami masih manusia yang memiliki emosional Tuhan. Dan seringkali Tuhan kami merasa lelah, kami capek Tuhan Yesus. Kami berbeban berat Tuhan, tapi kami bersyukur kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Masa-masa pandemi yang berkepanjangan untuk banyak jemaat telah membuat banyak tekanan di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Tapi kami percaya bersama-sama dengan Engkau kami akan melaluinya, bahkan berkemenangan Tuhan. Di dalam Engkau ada kebangkitan dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, You just rejuvenate our spirit. Engkau menyegarkan Tuhan roh dan jiwa kami Tuhan Yesus. Dan biarlah roh kami menyala-nyala kembali untuk melayani Engkau Tuhan. Dan kami akan celebrate 35 tahun kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan gereja ini Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau Engkau setia selama 35 tahun ini Tuhan. Engkau adalah Allah yang sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau akan meneruskan pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Segala pekerjaan setan yang ingin menghancurkan kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini ada sukacita yang baru, ada satu gairah yang baru Tuhan Yesus untuk melayani Engkau. Jemaat pulanglah dengan sukacita dan membawa anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.